Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan 3 digit NIM terakhir 147. Saya Anissa Kuratayun dengan 3 digit NIM terakhir 113. Kami dari kelas K3A. Pada podcast ini, kami akan memaparkan hasil mapping keamanan dan keselamatan kerja atau K3 pada Gedung Parkir Kayu Tangan Malang. Kami memilih Gedung Parkir Kayu Tangan karena tempat ini merupakan fasilitas publik dengan aktivitas kendaraan dan pejalan kaki yang cukup tinggi. Jika kondisi keselamatan tidak diperhatikan, maka aktivitas tersebut dapat menimbulkan risiko kecelakaan bagi pengguna maupun petugas parkir. Objek penelitian kami adalah Gedung Parkir Kayu Tangan yang berada di Jalan Jenderal Basuki Rahmat nomor 8, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Gedung ini menjadi fasilitas parkir terpusat untuk mendukung kawasan kayu tangan heritage. Nah, sistem parkir yang diterapkan adalah sistem satu arah. Kendaraan masuk melalui gedung parkir kayu tangan dari Jalan Basuki Rahmat, kemudian keluar melalui gedung parkir Majapahit. Area parkir ini digunakan oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Aktivitas yang terjadi meliputi kendaraan masuk, mencari tempat parkir, kendaraan keluar, pergerakan pejalan kaki, pembayaran parkir, serta pengaturan arus kendaraan oleh petugas. Nah, karena aktivitas tersebut berlangsung secara bersamaan, kami melakukan mapping K3 untuk mengetahui lokasi yang berpotensi menimbulkan bahaya dan menentukan rekomendasi pengendaliannya. Dalam penelitian ini, kami menggunakan teori Dominic dan Hendrik. Teori ini menjelaskan bahwa kecelakaan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi terjadi karena rangkaian penyebab, seperti kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Pada gedung parkir, contohnya adalah tikungan tanpa visibilitas yang baik, lantai licin, kendaraan yang mengalami gangguan, atau jalur pejalan kaki yang dekat dengan kendaraan. Jika tidak dikendalikan, kondisi tersebut dapat menimbulkan kecelakaan. Dalam melakukan mapping K3, kami menggunakan beberapa metode, yaitu observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi area parkir, arus kendaraan, jalur pejalan kaki, pencahayaan, rambu, serta fasilitas seperti apar dan jalur evakuasi. Kami juga melakukan wawancara dengan 2 pengunjung dan 1 petugas parkir. Wawancara dilakukan untuk mengetahui pengalaman pengguna dan petugas parkir terkait kondisi keselamatan di gedung parkir. Dari hasil wawancara dengan pengunjung, ditemukan bahwa area yang cukup berisiko adalah akses menuju parkir mobil lantai 2. Pada area tersebut terdapat tikungan dan jalur yang relatif sempit, sehingga pandangan pengendara menjadi terbatas. Menurut pengunjung, risiko akan meningkat ketika kondisi parkir ramai karena kendaraan dari arah berlawanan sulit terlihat sebelum melewati tikungan. Selain itu, pengunjung juga menyampaikan bahwa jalur pejalan kaki belum sepenuhnya terpisah dengan jalur kendaraan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan pejalan kaki tersenggol atau tertabrak kendaraan, terutama saat banyak kendaraan masuk dan keluar. Dari wawancara dengan petugas parkir, kami memperoleh informasi bahwa kondisi parkir paling ramai biasanya terjadi pada sore hingga malam hari, terutama pada akhir pekan atau hari libur. Petugas juga menyebutkan bahwa pernah ada kendaraan yang hampir bersenggolan karena pengendara terburu-buru atau kurang memperhatikan kondisi sekitar. Selain resiko bagi pengunjung, petugas juga mengalami keluhan seperti pegal pada kaki dan punggung karena berdiri cukup lama, serta pusing ketika kondisi parkir padat dan bising. Berikut adalah denah pemetaan lokasi potensi bahaya pada gedung parkir Kayu Tangan Malang. Pada denah ini, warna merah menunjukkan risiko tinggi, kuning menunjukkan risiko sedang, dan warna hijau menunjukkan risiko rendah. Kode SH01 menunjukkan bahaya blind spot, yaitu keterbatasan pandangan pengendara ketika melewati tikungan. Risiko ini termasuk sedang dan dapat menyebabkan kendaraan hampir bersenggolan atau bertabrakan. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah memasang cermin tikungan, rambu peringatan, dan lampu penerangan. Kode SH2 menunjukkan bahaya lantai licin akibat air hujan atau tumpahan cairan. Resiko ini termasuk sedang karena pengguna atau petugas dapat terpeleset dan terjatuh. Pengendaliannya adalah pembersihan area secara rutin dan pemasangan tanda peringatan lantai licin. Selanjutnya, kode SH03 ini menunjukkan potensi kebakaran kendaraan akibat korsleting listrik. Risiko ini termasuk tinggi karena dapat menyebabkan cedera, luka bakar, kerusakan fasilitas, bahkan korban jiwa. Pengendalian yang diperlukan adalah penyediaan apar, hidran, serta inspeksi instalasi listrik secara berkala. Selanjutnya, kode SH04 menunjukkan overheating atau panas berlebih pada mesin kendaraan. Resiko ini termasuk sedang karena dapat menyebabkan kerusakan mesin dan berpotensi memicu kebakaran. Pengendaliannya adalah melakukan pemeriksaan kondisi mesin kendaraan secara berkala. Selanjutnya, kode S05 menunjukkan kebocoran bahan bakar kendaraan. Risiko ini termasuk tinggi karena kebocoran bahan bakar dapat menyebabkan kebakaran, ledakan, dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, sistem bahan bakar
bakar perlu diperiksa dan segera diperbaiki apabila ditemukan kebocoran. Next, kode SH06 menunjukkan kegagalan baterai kendaraan listrik. Risiko ini termasuk sedang karena dapat menyebabkan panas berlebih, korsleting, dan potensi kebakaran. Pengendaliannya adalah pemeriksaan baterai serta penyediaan area parkir yang aman bagi kendaraan listrik. Selanjutnya, kode SH07 menunjukkan risiko pejalan kaki tertabrak kendaraan. Risiko ini termasuk tinggi karena dapat menyebabkan cedera ringan hingga berat, bahkan kematian. Pengendaliannya adalah menyediakan jalur pedestrian, zebra cross, dan rambu peringatan. Selain bahaya keselamatan, terdapat juga bahaya kesehatan kerja. Kode PH01 menunjukkan pencahayaan yang kurang memadai. Risiko ini termasuk sedang karena visibilitas pengguna berkurang dan risiko kecelakaan dapat meningkat. Pengendaliannya adalah menambah lampu penerangan dan melakukan pemeriksaan berkala. Kemudian, kode CH01 menunjukkan paparan asap kendaraan. Risiko ini termasuk sedang karena dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan ketidaknyamanan. Pengendaliannya adalah menyediakan ventilasi yang baik serta mengendalikan emisi kendaraan. Kode EH01 menunjukkan risiko berdiri dalam waktu lama. Risiko ini termasuk sedang karena dapat menyebabkan kelelahan, nyeri otot, dan gangguan muskuloskeletal. Pengendaliannya adalah rotasi kerja dan pemberian waktu istirahat yang cukup. Selain itu, kode PSH01 menunjukkan stres kerja akibat tekanan kerja saat kondisi parkir padat. Risiko ini termasuk sedang karena dapat menurunkan konsentrasi dan produktivitas petugas. Pengendaliannya adalah pengaturan jadwal kerja dan penambahan petugas saat kondisi ramai. Terakhir, kode PH02 menunjukkan kebisingan kendaraan yang berlaku di seluruh area parkir. Risiko ini termasuk rendah, tapi dapat menyebabkan gangguan konsentrasi dan ketidaknyamanan. Pengendaliannya adalah peraturan lalu lintas kendaraan dan pemantauan tingkat kebisingan. Dari hasil mapping yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa risiko utama di gedung parkir kayu tangan terdapat pada tikungan menuju basement, jalur yang digunakan bersama oleh kendaraan dan pejalan kaki, area parkir kendaraan, serta kondisi kerja petugas parkir. Nah, dengan adanya pemetaan ketiga ini, diharapkan pengelola dapat mengetahui titik-titik bahaya dan melakukan tindakan pencegahan agar gedung parkir kayu tangan menjadi lebih aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh pengguna. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.